Puji Tuhan. Saudara sekalian, saudara catat, saudara ingat hal ini. Bahwa Allah tidak akan berurusan dengan orang yang tidak hidup di dalam rencananya. Untuk orang Kristen baru, untuk orang percaya baru, Tuhan mau berurusan walaupun mereka belum mengerti rencana Allah. Tetapi dalam rentang waktu yang disediakan, jika orang-orang Kristen ini tidak mau mengerti rencana Allah, maka Allah tidak akan berjalan bersama mereka lagi. Biasanya orang-orang seperti ini akan menjadi serupa dengan dunia atau hidup wajar seperti anak dunia. Dan sebenarnya sudah banyak orang-orang Kristen yang sudah terkondisi hidup wajar seperti anak dunia. Dan mereka tidak akan pernah berjalan dengan Allah. Walaupun mereka tetap masih menjadi Kristen. Walaupun mereka masih nampak melayani dalam aktivitas gereja, memberikan persembahan untuk gereja, memberikan tempatnya untuk kebaktian, walaupun mereka masih jadi pendeta, bahkan bukan tidak mungkin menjadi pengurus sinode, bahkan ketua sinode. Ya saudaraku, ini benar-benar tragis. Tetapi jarang orang yang melihat ketragisan ini, saudara. Jarang. Banyak orang tidak melihat tragisnya banyak orang Kristen yang dikondisi menjadi orang yang normal di mata manusia. Menjadi hidup wajar. Karena mereka tidak dalam rencana Allah. Hidup mereka tidak di dalam rencana Allah. Ini masalahnya, saudaraku sekalian. Ya. Nah, pertanyaannya, apa sih rencana Allah itu, saudaraku? Kita harus hidup di dalam rencana Allah. Saudaraku, kita harus melihat kebenaran, yaitu kehidupan bangsa Israel yang menjadi analogi dari kehidupan orang percaya. Seperti Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir untuk menuju tanah Kanaan. Orang percaya juga harus ada di dalam perjalanan ini, dari dunia ini menuju langit baru, bumi baru, khususnya rumah Bapa. Itu jelas. Tuhan Yesus berkata bahwa kita bukan dari dunia ini. Kalau perjalanan bangsa Israel itu menempuh jarak, tetapi perjalanan kita itu menempuh perubahan dari manusia yang berkodrat manusia menjadi manusia yang berkodrat ilahi. Ya, dari human nature sama dengan sinful nature menjadi divine nature. Perjalanan kita itu perubahan kodrat, sehingga kita menjadi serupa dengan Yesus atau sempurna seperti Bapa, hidup tak bercacat, tak bercela di mata Allah. Dan yang kedua, tidak terikat dunia ini, tidak terikat percintaan dunia. Kita akan puas dengan apa yang Tuhan berikan. Kita membeli semua hal atau memiliki fasilitas bukan untuk sebuah kejemawaan, bukan untuk harga diri, prestis, nilai diri, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Ya, memang masing-masing orang memiliki porsi yang berbeda. Tapi jangan sampai hati kita menjadi bisa dibahagiakan oleh fasilitas dunia ini. Kalau sampai hati kita masih bisa dibahagiakan oleh fasilitas dunia ini, berarti kita terikat dengan dunia. Kita normal seperti manusia lain. Kita tidak boleh terikat lagi. Tidak boleh terikat lagi. Yang pertama kesucian, yang kedua tidak terikat dengan dunia. Ini loh perjalanan kita, saudaraku. Sehingga hati kita terpindahkan ke kerajaan surga.
Kita ada di dalam penghayatan bahwa kita sedang berproses menuju langit baru, bumi baru. Ingat apa yang saya sampaikan kemarin, orang berdosa najis tidak akan bisa ada di hadirat Allah. Tidak bisa. Ya, bukan tidak ingin tapi tidak bisa. Tidak bisa. Demikian pula orang suci, bukan hanya tidak mau masuk neraka, emang tidak bisa. Dia tempatnya memang di hadirat Allah yang kudus. Dengan orang yang tidak kudus tempatnya pasti di tempat lain. Ini yang kita nantikan, saudaraku. Kita harus menantikan ini. Orang kata apa tentang saudara, jangan saudara pikir. Justru itu yang memicu saudara untuk lebih membereskan diri, lebih mencapai kesucian, mencari kekudusan, berjuang untuk hidup tak bercacat, tak bercela, supaya kita nanti suatu hari di pengadilan baru nyata keadaan setiap individu. Makanya jangan banyak bicara. Jadi kalau saudara melihat orang sering banyak bicara di media sosial itu, saudara, atau orang sering lempar-lempar kalimat, orang-orang yang tidak patut menjadi orang-orang saleh. Apalagi kalau memakai akun palsu, akun bodong, ya. Namanya misalnya si A, akunnya namanya si B, supaya nggak dikenal, supaya kalau nyerang dia tidak merasa tidak tertuduh atau tidak dikenali. Orang-orang yang benar-benar tidak takut Allah, ya pikir itu main-main. Setiap kata yang kita ucapkan saja, saudaraku, harus dipertanggungjawabkan. Bagaimana namamu itu misalnya Rudolf, lalu di akun palsu Anda punya nama Tong-Tong misalnya. Itu orang-orang yang nggak takut Tuhan. Yuk, Anda jangan buat begitu, ya. Biasanya hal itu hanya untuk menyerang orang, biasanya, ya, atau untuk lucu-lucuan gitu. Kita tidak punya waktu untuk lucu-lucuan, saudaraku. Kita mau serius mencari Tuhan, serius. Nah, kembali kepada pokok masalah kita pada kesempatan ini, saudaraku. Ayo kita beres-beres. Kita semua juga orang-orang rusak, orang-orang berdosa dulu, orang-orang yang tidak berkenan di hadapan Allah. Kita setengah-setengah, kita tidak militan, kita kurang radikal. Tapi sekarang Tuhan beri kesempatan kita untuk menjadi militan, radikal, kudus, tidak mencintai dunia dan sungguh-sungguh. Ingat, jangan banyak bicara, ini paling penting. Jangan banyak bicara, itu penting. Jangan banyak ngomong, itu penting. Ya kalau khutbah banyak ngomong, tapi sehari-hari mulai tidak banyak ngomong. Kalau kita di hadirat Allah, kita dengan sendirinya akan menjaga apa yang tidak patut kita bicarakan, saudaraku. Kita akan sadar ada hal-hal yang tidak patut kita bicarakan, jangan kita bicarakan. Kita sedang dalam perjalanan perubahan agar kita menjadi serupa dengan Yesus atau sempurna seperti Bapa. Hati kita bersih, pikiran kita bersih, kita kudus dan tidak melekat dengan dunia, tidak mencintai dunia. Perjuangan ini harus kita mulai sekarang, saudara. Ya, Allah hanya berurusan dengan orang-orang seperti ini yang serius di dalam perubahan. Ya, perubahan karakter, suasana hati yang tidak terpengaruhi dunia, yang tidak terikat hobi-hobi tertentu, yang tidak terikat dengan keinginan memiliki prestis harga diri. Tuhan tidak akan berurusan dengan orang-orang yang masih begitu. Aduh, takut kita kalau Tuhan sudah tidak mau berurusan dengan kita. Ngeri sekali. Ayo kita mencari wajah Tuhan, bertobat tiap hari, berubah tiap hari, saudara. Kita orang-orang berdosa, orang-orang rusak, tapi kita bisa diperbaiki kalau kita mau diperbaiki. Saudara, jangan lupa doa pagi besok kita ada di GSKI Kebon Jeruk, ya saudaraku.
GSKI Kebonjeruk, ya betul ya. Itu Jalan Perjuangan nomor 21 di Gedung Sastra Graha samping RCTI, ya blok apa namanya RCTI, ya. Jalan Perjuangan, ya. Nomor 21 jam 5. Saudara, kalau doa sore indah sekali, doa pagi juga indah. Ya, bukan 1 jam, biasanya 1 jam lebih, bisa 1,5 jam. Jam 5 pagi waktu Indonesia Barat di GSKI Kebonjeruk Jalan Perjuangan nomor 21 samping RCTI, ya gedung RCTI, blok apa namanya itu, gedung-gedung RCTI. Oke, saya kira cukup itu saja yang saya mau sampaikan. Dan jangan lupa hari ini saudaraku, bagi mahasiswa, bagi semua akademisi Sekolah Tinggi Teologi Ekumene, jam 11 ada pertemuan bersama. Semua mahasiswa, semua alumni, semua dosen, yayasan, karyawan, kita mengadakan kebaktian, ya. Biasa tiap Jumat jam 11 pagi waktu Indonesia Barat. Saudara yang di luar negeri, yang di luar kota harus ikut juga lewat online, stream online. Sedangkan yang di Jakarta, kalau bisa hadir, diharapkan hadir. Oke, Tuhan memberkati saudara. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, di dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami dan Engkau sudah menerima. Bapa memberkati pertemuan Civitas Akademi SCT Ekumene jam 11 pagi ini. Bapa memberkati doa malam kami 6:30 nanti malam. Aduh, indah sekali. Kami sudah merindukan dan menantikan doa malam jam 6:30 nanti. Kami juga akan doa pagi di GSKI Kebonjeruk besok. Kami sudah menantikan. Kami bahagia bersama-Mu, ya Bapa Elohim Yahweh. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin, amin. Sampai jumpa saudaraku sekalian. Jangan lupa 6:30 malam waktu Indonesia Barat di Mall Arta Gading lantai 5, doa bersama. Usahakan untuk onsite, usahakan untuk hadir, khususnya para hamba-hamba Tuhan di lingkungan GSKI, ya. Apalagi GSKI Arta Gading, wajib harus hadir. Juga dosen-dosen STTE yang ada di lingkungan saya, kecuali yang adalah anggota gereja lain, ya. Dosen ada yang juga dari anggota gereja lain, mungkin saya tidak bisa paksa untuk hadir dalam doa bersama itu. Tuhan memberkati, sampai jumpa.